Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana saudaro nenek jo mama anak jo kamanakan serato orang-orang muda jo putih-putih bongsu ketek indak bersabit namo gadang indak baimbaun gala di mana saja berado. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala di hari ko dikutiko nambayi awak besuo balik untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau ko di tapian katonangko. Nan kawak cerita-ceriton kini adalah tentang perkembangan wilayah Minangkabau. Wilayah Minangkabau ko menurut tambo adat atau undang-undang nagari bamulo dari Tarata atau disebut juga Lindang. Tempat orang mulo-mulo atau mula-mula menaruko atau melaco dalam bahasa Minangnya atau membuka sebuah kawasan yang untuk berladang ya. Di Tarata ini bangunan tempat tinggal disebut dengan dangau. Nah, dangau ini bentuknya tiangnya hanya 4, atapnya belum ada gonjong. Tarata ini dipimpin oleh Tuo Tarata. Kemudian dusun. Nah, dusun ini dari beberapa Tarata bersatu menjadi sebuah dusun. Di dusun sudah didirikan surau, tapi masjid belum boleh karena jumlah orang belum mencukupi untuk sebuah jemaah, yaitu 40 orang. Rumah-rumah atapnya bergonjong 2. Nah, kalau ada terjadi pesta atau kenduri atau perhelatan, belum dibolehkan menyembelih kerbau atau sapi. Karena kalau disembelih kerbau atau sapi, orangnya sedikit yang mau makan. Kemudian sembahyang Jumat, mereka pergi ke kampung. Dusun ini dipimpin oleh Tuo Dusun. Kemudian yang ketiga, kampung. Kampung merupakan atau terbentuk dari gabungan beberapa dusun. Kampung dihuni, didiami oleh beberapa kaum. Biasanya dalam sebuah kampung ada beberapa kaum. Rumah di kampung sudah bergonjong 4. Dan setiap kaum dipimpin oleh kepala kaum. Kemudian kampung dipimpin oleh Tuo kampung. Kemudian yang keempat, koto atau disebut juga kubu atau benteng. Lebih ramai daripada kampung. Koto gabungan dari beberapa kampung yang berdampingan atau yang berdekatan. Pada mulanya koto ini dikelilingi atau dipagar dengan bambu berduri atau aur berduri serta parik yang besar atau banda atau selokan. Pintu gerbang, ini yang menarik ini, untuk keluar masuk koto hanya 2. Yang satu di kepala koto atau di kapalo koto. Dan yang satu lagi di ujung koto atau di ikua koto dalam bahasa Minangnya. Tempat yang paling ramai adalah bahagian tengah dari koto yang disebut dengan koto tangah. Dalam koto rumah bergonjong 4. Sudah ada bertepian tempat mandi atau bertapian tempat mandi, ada bergelanggang atau berpamedanan, berpasar atau berbalai, bermasjid atau bermusaji, serta berjalan atau sudah ada berlabuh gadang. Kemudian nagari. Beberapa koto yang berhampiran atau berdekatan menyatu dalam sebuah negari. Negari mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas bentang alam yang jelas. Di nagari terdapat minimal 4 suku yang disebut orang Ampe suku. Dan ada juga di nagari itu 5 suku yang disebut dengan orang Limo suku. Setiap suku dipimpin oleh pengulu suku dengan struktur yang dikenal dengan orang Ampe Jini. Terdiri dari penghulu, pemimpin suku, manti urusan administrasi, malin urusan agama, dan dubalang urusan keamanan di nagari. Malin ini kemudian dibantu untuk kegiatan di surau kaum oleh Jini Nan Ampe. Jini Nan Ampe ini terdiri dari
imam, khatib, bilal, kadi. Tapi kadi yang sebenarnya urusannya di dalam sebuah suku, urusan nikah kawin anggota sukunya, tapi sekarang di dalam pemerintahan kita sekarang peran kadi itu sudah diambil oleh negara, yaitu dengan adanya kuah. Jadi orang nikah tidak dengan kadi sukunya tapi sudah dengan kadi yang di pemerintah. Dubalang itu dalam tugasnya dibantu oleh anggota dari masing-masing kaum yang ada di suku itu. Jadi kalau kita lihat kerajaan Pagaruyung dulu tidak punya tentara, tapi tentaranya Dubalang itu ada di setiap kaum dan di setiap suku. Jadi nagari ini merupakan federasi genealogis atau federasi perkauman dan suku, bukan teritorial yang dipimpin oleh wali negari. Pemerintahan nagari itu dijalankan oleh wali negari dan limbago kerapatan adat nagari, dan itu sampai hari ini masih kita temukan. Jadi kalau kita lihat dalam struktur kepemimpinan di nagari dikenal dengan nagari baka ampe suku, artinya suku. Di dalam suku buah parui itu kaum. Kampung Banantuo itu buah parui, rumah Batungganai itu rumah tanggo. Jadi itu tingkatan-tingkatan dari kediaman berdasarkan dan struktur masyarakatnya. Kemudian yang keenam, luha. Luha ini terdiri dari beberapa buah nagari, keturunan orang yang di luha dipercaya oleh orang Minang berasal dari satu nenek moyang atau dari nenek moyang yang sama. Strukturnya amorfik, tidak merupakan unit politik dalam pengertian tradisional. Masing-masing luha berdiri sendiri-sendiri. Luha ini ada 3. Ada luha tanah datar disebut dengan luha Nantuo. Kemudian luha agam disebut dengan luha Nantangah. Dan kemudian luha 50 koto disebut luha nan bungsu. Ketiga luha ini disebut sebagai daerah inti Minangkabau. Itu terdapat di pedalaman ya, bukan di pantai. Kemudian yang ketujuh, alam atau disebut juga alam Minangkabau. Alam Minangkabau ini adalah gabungan dari ketiga luha. Puseknya, pumpunan ikannya itu di Pagaruyung. Sejak raja tidak berdaulat lagi di Pagaruyung, masing-masing nagari mengurus dirinya sendiri dengan ada wali nagari sebagai eksekutif dan kerapatan adat nagari sebagai lembaga legislatif dan yudikatif di dalam nagari itu. Kemudian Sumara Alam. Sumara Alam ini gabungan luha dan rantau. Kemudian kita lihat rantau itu. Rantau adalah daerah-daerah kolonisasi di lembah-lembah sungai yang mengalir ke pantai timur. Terdiri dari rantau Dobalekoto, itu sepanjang Batang Sangir. Batang ini sungai ya. Kemudian Nagari Cati dan Batigo, itu di Siguntur, Sungai Dareh, daerah Darmasraya sekarang. Kemudian rantau nan kurang aso 20, ini di Kuantan, dan ini disebut juga rantau Tuan Gadih Pagaruyung. Jadi seorang raja perempuan di Pagaruyung punya daerah rantau yang 19 kurang aso 20, berarti 20 dikurang 1. Jadi 19 daerah itu di daerah Kuantan. Kemudian rantau Bandaro dan Ampe Pluampe. Ini daerahnya di Tapuang. Tapuang ini sungai ya, ada Tapuang kanan, Tapuang kiri, dan Kampar. Kemudian rantau Juduhan, itu di Lubuk Gadang. Kemudian Negeri Sembilan di Malaysia. Itu rantau yang di sebelah timur, disebut juga rantau atau rantau timur. Kemudian kita lihat rantau di pesisir barat. Daerah-daerah di luar luha yang 3 sebelah barat dari Bukit Barisan. Itulah yang disebut dengan mulai dari dari ujung Sumatera Barat ini, bahkan sampai dari Aceh ya, sampai ke Muko-Muko.
Itu disebut dengan rantau barat. Kemudian orang Minangkabau meletakkan batas wilayah alam Minangkabau itu menurut Tambo. Nah, kalau kita baca atau kita pelajari dari Tambo, batas-batas daerahnya itu disebutkan dari Sikilang Aye Bangi sampai Tarata Aye Hitam, dari Sipisok Pisau Wanyue sampai Sialang Balantak Basi, dari Ombak Nan Badabu sampai Durian di Taku Rajo. Nah, nama-nama itu menjelaskan tentang batas wilayah Minangkabau, dan ini juga mempunyai berbagai penafsiran pula tentang batas-batas yang dibuat menurut Tambo ini. Ada yang mengatakan semua itu hanyalah lambang-lambang saja, tidak ada negerinya. Tapi dalam kenyataannya kalau kita selusuri, semua yang disebutkan itu ada negerinya, ada tempatnya, ada manusianya sampai hari ini. Jadi bukan lambang. Kemudian kita lihat wilayah alam Minangkabau. Ini wilayah kerajaan-kerajaan menurut Tambo. Pertama dimulai dengan kerajaan Pasumayan Koto Batu. Itu pada kerajaan yang pertama kali didirikan oleh Sri Maharaja Diraja. Yang artinya kalau dalam Tambo itulah tempat datangnya Sri Maharaja Diraja ini dengan kapal mendarat di situ, di lereng Gunung Merapi. Kemudian sesudah kerajaan Pasumayan Koto Batu, berdiri lagi kerajaan itu dilanjutkan dengan kerajaan Periangan Padang Panjang dan masih di sekitar lereng Gunung Merapi tapi sudah agak ke bawah. Kemudian kerajaan Bungos Setangkai, ini berpusat di Sungai Tarap. Kemudian ada lagi, ini sekaligus ini berdiri sama kerajaan Bungos Setangkai di Sungai Tarap, kemudian kerajaan Dusun Tuwo di Limokaum. Nah, kemudian kerajaan Bungos Setangkai ini dia berkembang menjadi kerajaan Bukit Batu Patah, pusatnya di Ulak Tanjung Bungo di Pagaruyung. Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut akhirnya mengerucut, akhirnya menjadi bergabung dengan datangnya Aditya Warman menjadi kerajaan Pagaruyung yang pusatnya di Pagaruyung. Kemudian kalau kita lihat wilayah Minangkabau menurut sejarah, ini Slamet Mulyana mengatakan kerajaan yang pertama itu Kuntala. Itu pada abad ke-1 sampai abad ke-4 Masehi di sekitar Jambi Lama dan di sekitar Muara Batang Kamfar. Kemudian kerajaan Kuntala melemah, muncul kerajaan Swarnabumi pada abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusatnya di Jambi. Kemudian kerajaan Swarnabumi mulai juga melemah, muncul kerajaan Sriwijaya. Ini pada abad ke-7 sampai 12 Masehi sekitar Palembang. Ini juga sekarang menjadi pertanyaan, apalagi kalau kita dengar diskusinya Ridwan Saidi, dia tidak mengakui adanya kerajaan Sriwijaya di Palembang. Katanya kerajaan Sriwijaya itu di Vietnam sekarang katanya. Tapi itu kan kita tidak jadi soal, itu urusan orang ahli lah, ahli sejarah. Kemudian kerajaan Malayapura atau disebut juga Melayu pada abad ke-13 Masehi di sekitar Sungai Dare atau di hulu Batanghari dan Dharmasraya sekarang. Kemudian dari kerajaan Malayapura kemudian didirikan oleh Aditya Warman kerajaan Pagaruyung pada abad ke-13 di Pagaruyung, dipindahkannya dari Dharmasraya. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang diceritakan, dapat kita lihat baik menurut sejarah maupun Tambo. Wilayah Minangkabau itu bukan hanya di Sumatera Barat saja, tapi termasuk ada di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia, dan banyak lagi yang lain-lain. Itu akan kita bicarakan pada pertemuan kita nanti. Jadi sanak saudaro, niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarata orang mudo-mudo jo putih-putih bungsu, ketek indak besabit namo, gadang indak baim baun dala, di mana saja barado, hingga ikolah dahulu cerita awak. InsyaAllah kok lai umur sama panjang, awak bersua balik melanjutkan cerita tentang nagari awak di tapian Katoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.